Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgin Fortuna dengan NIM belakang 006 dari Prodi Pendidikan Biologi B 2019 dengan dosen mengampu Dr. Siti Alimah MPD atau Bu Alimah. Izin untuk melanjutkan mempresentasikan produk dari skripsi ya yang berkaitan dengan skripsi pada minggu lalu. Nah, izin untuk share screen. Nah, jadi dalam modul ini nanti dalamnya ada RPP dan juga ada silabus. Nah, yang pertama adalah cover dari modulnya itu sendiri. Nah, ada biologi untuk kelas 11. Ini semester ganjil. Nah, ini ada penyusunnya. Kemudian ada daftar isi, glosarium juga. Ini di dalamnya terdapat kata-kata yang istilah yang memiliki arti. Nah, kemudian ada peta konsepnya juga, dan ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di dalamnya ada identitas modul, KD, deskripsi singkat materi. Nah, KD-nya sudah saya jelaskan pada minggu lalu ya. Nah, untuk deskripsi materinya, singkatnya yaitu, jadi pada modul ini akan mempelajari sistem sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Dalam sistem sirkulasi sebagai alat transportasi utama adalah sistem peredaran darah. Jadi transportasi utamanya adalah peredaran darah. Nah, gangguan sistem sirkulasi itu terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam jantung dan pembuluh darah. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan modulnya. Materi pembelajarannya ada 3 kegiatan ya pembelajaran, yaitu ada materi, contoh soal, soal evaluasi juga. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran 1, yaitu peredaran darah manusia. Nah, tujuannya yang pertama, siswa nanti diharapkan mampu menjelaskan struktur jantung pada manusia. Yang kedua, membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Uraian materinya, jadi nanti di dalamnya juga terdapat fungsi peredaran darah itu sendiri ada apa saja. Nah, yang dijelaskan dalam modul ini ada jantung, kemudian struktur jantung, mekanisme kerja jantung, tekanan darah dan denyut jantung. Nah, untuk tekanan darah ya itu ada 2 pengukurannya, yaitu menggunakan tekanan sistol dan diastol yang biasanya kita kenal. Kemudian di sini ada pembuluh darah, di dalamnya nanti ada arteri, vena, dan juga kapiler. Ini dilengkapi dengan gambar-gambar untuk memperjelas penjelasan. Ada tabel perbedaan antara pembuluh, nadi, atau arteri, ya, kemudian vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ada rangkumannya, kemudian ada penugasan mandiri. Penugasan mandirinya itu menghitung denyut nadi. Nah, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian latihan soalnya ada 5 soal pilihan ganda dengan opsi A sampai E. Kemudian ada pedoman penskoran, penilaian diri juga ya. Kemudian kegiatan pembelajaran 2 tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran 1. Nah, ada tujuannya. Yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan komponen darah yang terdiri dari plasma darah atau sel dan sel darah ya. Yang kedua, mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses transfusi darah pada manusia. Nah, uraian materinya, jadi di sini ada komponen darah, di dalamnya ada plasma darah, fungsinya untuk apa, eritrosit, ya. Kemudian ada leukosit, itu karakteristiknya seperti apa. Nah, dalam leukosit sendiri, itu ada 2 bentuk, ya, berdasarkan ada tidaknya butiran pada sitoplasma di dalam selnya, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, kemudian ada trombosit. Untuk mekanisme pembekuan darah, nah, jadi ketika tubuh itu mengalami luka, di respon yang diberikan pertama adalah pecahnya trombosit yang mampu menghasilkan trombokinase, kemudian dihasilkan protrombin. Nah, dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K akan membentuk trombin. Kemudian dibentuklah fibrinogen yang akan menjadi benang-benang fibrin, nah, dan menutup luka. Nantinya luka akan menjadi kering. Kemudian golongan darah itu ada 4 jenis ya, ada golongan darah A, B, AB, dan golongan darah 0. Nah,
Kemudian ada transfusi darah ya, yang dikenal sebagai donor universal adalah golongan darah O, sedangkan untuk resipien yang universal adalah golongan darah AB. Nah, bagi pendonor nanti fokusnya yaitu pada agglutinogennya, kemudian pada resipien nanti fokusnya pada agglutinin yang terkandung ya. Jadi itu diharapkan agar tidak ada penggumpalan darah. Dia harus diperhatikan. Nah, kemudian resus juga ada resus positif dan resus negatif. Nah, mayoritas wanita yang ada di Indonesia itu memiliki resus yang positif, jadi aman. Ya, jadi kemungkinan penggumpalan itu tidak banyak. Gitu. Nah, kemudian ada rangkumannya juga penugasan mandiri. Ya, penugasan mandirinya itu menjawab pertanyaan. Nah, salah satunya yaitu jelaskan peran penting pembuluh darah dibandingkan dengan pernafasan ketika seseorang terkena atau terinfeksi COVID-19. Gitu ya, itu salah satunya. Kemudian latihan soalnya masih sama, ada 5 soal pilihan ganda A sampai E, ada pedoman penskoran, dan penilaian diri. Nah, untuk kegiatan pembelajaran 3 mengenai kelainan, ya, menjelaskan kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi dan teknologi apa saja yang dapat digunakan dalam mengatasi gangguan pada sistem sirkulasi. Nah, uraian materinya yaitu penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, ini ada anemia, thalassemia, leukemia, kemudian jantung koroner, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada teknologi sistem peredaran darah manusia, yaitu ada ECG, kemudian ada terapi gen, transplantasi jantung, dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada juga rangkuman, latihan soalnya masih 5. Ada kunci jawaban juga, dan pembahasan, pedoman penskoran, dan penilaian diri. Nah, evaluasinya ada 10 soal pilihan ganda, masih sama opsinya dari A sampai E. Nah, tapi ini tidak ada pembahasan langsung ke kunci jawaban. Nah, jadi ini ya, jadi efek pada sistem pernapasan adalah akibat dari peradangan jaringan pembuluh darah di paru-paru. Nah, kepala perawatan intensif di rumah sakit Universitas Spanyol, yaitu Profesor Rafael, mengatakan masalah vaskuler dapat dikaitkan dengan reaksi peradangan sistem kekebalan pasien. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bagaimana COVID-19 ini menyerang pembuluh darah atau sistem peredaran darah. Gitu. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka, hasil sintaks ya, kemudian ada siklusnya, sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Kemudian di sini ada diagram alirnya ya. Yang pertama ada fase orientasi konsep, fase investigasi miskonsepsi, fase menganalisis multiple representasi, fase mendesain pemecahan masalah, dan fase pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian bisa langsung di next, yaitu mengenai RPP dan silabus. Nah, RPP-nya masih sama dengan RPP pada umumnya, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan bagian darah, yaitu sel darah dan plasma darah melalui literatur dengan benar. Kedua, siswa mampu menjelaskan beberapa golongan darah melalui literatur dengan tepat, dan seterusnya. Kemudian ada materi, metode, media, sumber belajar, dan langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah pembelajarannya ini itu ada 5 pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama yaitu ada orientasi dari guru, persepsi juga, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, untuk langkahnya yaitu langkah spesifik ya, setiap sintaks. Yang pertama adalah orientasi konsep. Nah, jadi sebenarnya untuk MRL di sini itu tidak model, tetapi lebih ke arah konsep ya, konsep-konsep atau komponen ya. Maksudnya adalah komponen ataupun prinsip-prinsip yang ada dalam MRL ya, bukan ke arah model. Nah, jadi langkah-langkah spesifiknya yang pertama adalah orientasi konsep. Nah, sintaks orientasi konsep itu bertujuan untuk memfasilitasi rasa ingin tahu siswa melalui uji golongan darah. Nah, dengan adanya rasa ingin tahu pada siswa, maka siswa akan berusaha menjawab stimulus rasa ingin tahu tersebut dengan mencari informasi sebanyak mungkin dalam memecahkan masalah. Tujuan tersebut diukur dengan kegiatan investigasi. Investigasi terhadap lingkungan diawali dengan kegiatan observasi sehingga peserta didik mampu menemukan masalah yang bersumber dari lingkungan. Investigasi tersebut dilakukan secara berkelompok sehingga nantinya akan melatih siswa dalam berkomunikasi dengan temannya.
Permasalahan yang dirumuskan, dipecahkan, atau dicari solusinya dengan bantuan panca indera melalui interaksi dengan lingkungan belajar sesuai dengan objek kajian materi yang dipelajari siswa itu. Nah, untuk langkahnya, yang pertama adalah menyajikan contoh peristiwa biologi yang berkaitan dengan darah. Yang kedua, membimbing siswa dalam mengidentifikasi konsep biologi pada peristiwa fakta yang disajikan. Kemudian, meminta siswa untuk menyajikan konsep biologi yang sudah diidentifikasi dengan multiple representasi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, guru juga harus memilih advance organizer untuk menginisiasi siswa melakukan penyelidikan atau investigasi pada golongan darah seseorang secara berkelompok, kemudian mengaitkan dengan cara kerja sistem peredaran darah yang berkaitan dengan COVID. Nah, kemudian siswa mengidentifikasi permasalahan dan menuliskan pada lembar kerja. Guru memfasilitasi siswa dalam merumuskan masalah berdasarkan permasalahan di lembar kerja. Kemudian yang terakhir, guru mengakses kemampuan siswa menggunakan rubrik proses penyelidikan ilmiah. Kemudian sintaks yang kedua adalah investigasi miskonsepsi. Nah, sintaks investigasi miskonsepsi bertujuan untuk melatih siswa mengumpulkan data untuk memecahkan masalah dalam observasi melalui uji golongan darah. Nah, tujuan tersebut diukur dengan kegiatan pengamatan melalui lembar observasi atau pembuatan hipotesis ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menginformasikan kebutuhan investigasi, yang kedua membimbing siswa untuk merancang dan melaksanakan penyelidikan untuk menguji multi representasi konsep yang telah dibuat sebelumnya, yang ketiga siswa melakukan pengamatan percobaan di lingkungan sekitar terhadap masyarakat dengan cara mengambil darah dengan menggunakan suntik. Nah, secara berkelompok, siswa mengidentifikasi permasalahan di lembar kerja, siswa membuktikan hipotesis dan data hasil observasi, kemudian ditabulasi. Yang terakhir, guru menilai kemampuan siswa yang menggunakan rubrik penilaian. Kemudian yang ketiga atau sintaks yang ketiga yaitu menganalisis multi representasi. Nah, sintaks multi representasi ini bertujuan untuk melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan mencari tahu jawaban permasalahan dan merefleksikannya pada model DSLM MRL ini. Nah, tujuan tersebut diukur dengan kegiatan komunikasi dalam rangka membangun konsep pengetahuan bersama. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membimbing siswa untuk menganalisis hasil penyelidikan untuk menguji multi representasi konsep yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, membimbing siswa untuk menyajikan konsep biologi dengan multi representasi. Yang ketiga, siswa secara berkelompok melakukan penyelidikan mendalam terhadap golongan darah di lingkungan sekitar. Yang keempat, pemilik golongan darah diminta bermain bersama dengan cara menebak kata yang mengarah pada penyebab mereka mendapatkan golongan darah tersebut. Nah, kenapa golongan darah tersebut yang didapatkan itu A? Kenapa yang didapatkan itu golongan B? Nah, itu nanti bisa dijawab mereka. Kemudian beberapa jawaban dikumpulkan dengan membuat hipotesis juga. Siswa dapat menyimpulkan apakah ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan golongan darah. Nah, ini tentunya melalui literatur. Kemudian guru menilai kemampuan siswa menggunakan rubrik penilaian. Nah, kemudian sintaks yang keempat yaitu mendesain pemecahan masalah. Nah, jadi sintaks pemecahan masalah bertujuan supaya siswa dapat memecahkan masalah dan dapat menerapkannya berdasarkan informasi yang diberikan guru. Tujuan tersebut diukur dengan kegiatan melakukan aktivitas refleksi. Nah, peserta didik disarankan menulis jurnal belajar ya. Jadi ini jurnal belajar terkait dengan pikiran dan perasaan mereka tentang segala sesuatu yang sedang mereka pelajari sebagai catatan harian personal yang dapat memperkaya ya nilai aktivitas pengalaman belajar mereka. Kemudian langkah-langkahnya ya, satu, memberikan masalah terkait konsep yang telah direpresentasikan. Yang kedua, membimbing siswa dalam memecahkan masalah dengan multi representasi. Yang ketiga, secara berkelompok, siswa diberikan review materi ya, sebelum siswa melakukan penyelidikan. Yang keempat, siswa mendapatkan data dari proses penyelidikan yang dilakukan. Yang kelima, siswa menuliskan di lembar kerja data tersebut ya sehingga dapat diterapkan prinsip yang menjadi dasar observasi, kemudian nanti membuat atau menjadi kesimpulan yang utuh. Kemudian yang terakhir, guru menilai kemampuan siswa menggunakan rubrik penilaian dan tes. Kemudian sintaks yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran dan evaluasi. Nah, langkahnya yang pertama membimbing siswa untuk mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah dengan multi representasi. Nah, yang kedua, membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pemecahan masalah dengan multi representasi. Nah, itu adalah langkah pembelajaran dari kelima sintaks.
Nah, untuk pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir atau kelima itu sama ya. Kemudian masuk ke penilaian. Nah, setelah penilaian nanti masuk ke RPP dan juga silabus. Nah, ini ada penilaiannya. Ya, jadi penilaiannya yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada remedial dan pengayaan. Ya. Remedial bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, dan juga bagi pengayaan yaitu bagi siswa yang nilainya mendekati KKM atau ingin memperbaiki kembali. Tuh. Nah, kemudian kita langsung masuk ke sebelum ke RPP dan juga ke silabus, yaitu ada materi tambahan, yaitu pada peredaran darah hewan. Nah, jadi tidak hanya peredaran darah pada manusia yang lebih difokuskan ya, tidak hanya itu, tapi juga ada peredaran darah hewan. Jadi ini buat pengetahuan tambahan saja bagi siswa-siswa semuanya ya. Buat tambahan, ini ada peredaran darah pada hewan invertebrata dan vertebrata. Pada invertebrata itu ada cacing tanah, insekta. Kemudian pada vertebrata itu ada ikan, amfibi, dan seterusnya. Nah, ini ada silabusnya. KD-nya menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses, serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia itu. Nah, 6 jam pertemuan ya, ini silabusnya. Nah, baik, jadi setelah modul tadi yaitu ada RPP, kemudian ada silabus, jadi silabus yang terakhir. Nah, ini ada gambaran flipbook ya. Jadi dari dalam modul itu saya masukkan RPP dan silabus, kemudian saya convert ke PDF, dan kemudian PDF-nya saya convert lagi ke flipbook. Nah, jadi kelebihan dari flipbook ini nanti bisa dibuka-buka seperti buku ya, bisa dibolak-balik. Nah, jadi ketika PTM penuh itu nanti bisa di print out, tapi jika nanti masih online ya bisa menggunakan link flipbook. Nah, izin untuk memperlihatkan flipbook yang sudah saya convert. Nah, saya izin untuk share screen ya. Sebentar. Ya, ini. Nah, jadi ini adalah flipbooknya ya, teman-teman semua. Ini bisa dibolak-balik. Ini mirip seperti buku tampilannya. Nah, ini bisa di next seperti ini. Jadi jika nanti masih online bisa menggunakan link ini, link flipbook. Tapi jika sudah memang PTM penuh, ya ini lagi trending PTM penuh, bisa di print out. Nah, ini tampilannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Jika ada masukan dari Bu Alim dan teman-teman semua, saya persilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Terima kasih.